Baik, selamat pagi. Senang sekali ya bisa jumpa dalam ocehan di akhir pekan. Dan kali ini topik kita tentang murid. Murid. Topik ini dipicu oleh perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 29 sampai 30. Kita sudah tahu ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, para murid itu diutus untuk menjadikan semua bangsa, berarti semua orang ya, menjadi apa? Menjadi murid dari Tuhan Yesus. Nah, seperti kita pernah bilang pada episode sebelumnya ya, kalau hidup ini kita adalah murid dan Yesus adalah guru, maka dunia ini sekolah. Ya, bukan? Universitas. Jadi kalau demikian, maka hidup kita itu memastikan kita harus lulus, ya, tidak drop out. Ya, memang banyak peristiwa ya. Saya masih ingat di saat semasa saya sekolah, ada peristiwa yang menyenangkan, sampai ada yang mengerikan, ya. Menyenangkan misalnya saya ikut camping, ikut pramuka, ikut vokal group, ikut main dengan teman-teman. Tapi memang ada saatnya berantem sama teman, ya. Dan ada kejadian yang ngeri juga. Kami pergi belajar berenang dengan sekolah. Kemudian teman saya tidak bisa berenang, tenggelam, tidak ada yang tahu. Karena banyak muridnya, ya. Ngeri itu. Jadi banyak peristiwa, tapi yang terutama itu adalah bagaimana saya konsentrasi belajar dan lulus dalam masa-masa saya belajar itu ya. Jadi dengan demikian, hidup di dunia ini juga ada banyak peristiwa. Ada yang senang sampai yang ngeri. Tapi yang tetap terutama adalah kita bisa belajar dan lulus. Saudara-saudara, guru yang baik itu akan memberikan soal yang sukar, ya, tapi tidak melebihi kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Dosen yang baik itu akan memberikan tugas studi kasus yang berat-berat, tapi dengan satu kepercayaan bahwa muridnya sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengatasinya. Tentu dengan bimbingan dan pertolongan dari guru atau dosen, ya. Jadi demikian juga di dunia, ya, kita sebagai murid ya, Yesus itu menerima berbagai masalah dalam kehidupan. Tapi semua itu adalah soal, studi kasus, ya, yang guru kita berikan dengan kepercayaan bahwa kita bisa mengatasinya. Tentu dengan bimbingan dan pertolongan dari guru kita. Ya, memang di sekolah kita belajar banyak pengetahuan. Mau ujian soalnya, ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menjadi satu sosok sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan. Maksudnya, kalau kita sekolah dokter, ya, kita memang akan menjawab soal-soal ujian, tertulis, ya. Tapi jauh lebih penting keluar menjadi dokter, dengan karakter dokter, dengan nilai-nilai seorang dokter. Demikian juga untuk jadi pilot, ya. Lulus kita menjadi pilot, bukan bisa menjawab soal ujian pilot. Demikian juga sebagai murid Yesus, ada banyak pengetahuan memang yang harus kita pelajari, kita kuasai. Tapi jauh lebih penting kita belajar ya keluar menjadi sosok seperti Yesus ya, dengan karakternya, dengan nilai-nilainya. Jadi sama seperti di sekolah ya, yang memang harus serius juga. Hidup ini memang ada unsur serius. Tapi fun ya sekolah itu ya, tempat kita belajar, karena di tempat belajar itu kita diharapkan ya akan membuat kesalahan-kesalahan, nama juga orang belajar. Nah, kesalahan atau kekurangan di sekolah itu bukan sesuatu yang fatal, tapi menjadi sesuatu yang diampuni oleh guru dan digunakan untuk diajarkannya bahan bangkit dan menjadi lebih pintar lagi. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, guru kita itu mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dia berharap kita belajar dari kesalahan kita, kemudian kita bangkit menjadi lebih baik lagi. Asik ya. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus. Selamat memecahkan soal-soal kehidupan. Selamat menghadapi studi kasus yang berat.
yang guru kita berikan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan membimbing dan menolong kita, dan mari kita seperti kita menikmati sekolah kita menikmati juga dunia ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar. Tuhan memberkati, selamat pagi.